Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk periode tanggal 26 September sampai dengan tanggal 30 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Untuk video yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video yang saya sudah buat. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham AMRT ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saham AMRT dia uptrendnya masih cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini titik breakout sebelumnya di 2180. Jadi kita bisa pakai acuan AMRT support terdekatnya di 2180 ya. Itu untuk weekly-nya. Nah kemudian target price-nya kalau kita lihat mundur ke belakang ya. Dia akan menguji berusaha untuk mencetak rekor lagi ya, high lagi ya di atas 2410. Jadi saya akan gambarkan Fibonacci extensionnya untuk AMRT ya. Jadi saya tarik garis dari bawah sini kemudian ke titik di high yang di sini dan kemudian koreksinya di area konsolidasi sebelumnya. Jadi target berikutnya dia akan menguji 2450 ya. Itu target price dekatnya. Setelah 2450 maka berikutnya target price-nya sekitar 2850. Jadi untuk AMRT ini uptrend-nya masih cukup kuat ya kalau kita perhatikan di sini ya. Kalau yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stop-nya, kita pakai acuan di high-nya minggu lalu ya. Jadi di sekitar 2360 ya. Kalau dia turun di bawah 2360 mungkin kurangi posisi. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya 2180 ya, saran saya sih jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2180, ada kecenderungan dia akan testing lagi area support di bawahnya sekitar 1800 ya. Ini sekitar 1785, tapi menurut saya sih kurang lebih sekitar 1800-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk AMRT kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop lossnya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy area buy on weakness saya sarankan di sekitar 2180 ya. Jadi intinya kalau dia koreksi di bawahnya 2180, kemudian kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 2180, di sana sepanjang kita untuk buy. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi dia kalau berhasil breakout lagi ke atas 2450 boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 ya, kalau mau tambah lagi atau average up, target berikutnya di 2850. Nah tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi saya kasih acuannya ya. Jadi kurang lebih tengah-tengahnya untuk AMRT dia di area sini ya, sebentar. Um, 2600 ya. Jadi setelah 2450 maka target berikutnya di 2600. Ini acuannya weekly-nya untuk support resistennya. Nah, kalau untuk daily-nya di sini sudah saya gambarkan, dia sekarang posisinya di antara trading range 2300 sampai dengan 2500. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup kuat ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi dia masih strong banget ya ini uptrend-nya. Kalau mau buy, saran saya boleh coba buy weakness di area sekitar sini ya, 2200. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya seperti ini ya, koreksi di bawahnya 2200, kemudian kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi incaran saya sih kurang lebih sekitar MA20-nya ya. Jadi ketika dia cross MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah kalau buy on weakness nggak dikasih, yang berminat buy high sell higher, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2450 ya, untuk minggu ini kita boleh buy naik ke atas 2500 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya ini sebelumnya saya sudah gambarkan Fibonacci extensionnya, jadi sekitar 2800 ya. Ini saya gambarkan memang titiknya agak berbeda dari yang weekly tadi. Berikutnya sekitar 2800 ya. Jadi untuk AMRT ya sebelumnya ini 2850 ya, kurang lebih ya. Jadi target price berikutnya ini yang sudah saya gambarkan dari awal di sini, maka targetnya di 261,8%, Fibonacci extension di 2800. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2500, kita boleh tambah lagi atau average up ya.
setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya kalau mau tambah lagi ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup kuat, jadi kalau mau buy silakan bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Kalau misalnya takut ya kita buy weakness aja di area sekitar 2200 ya, kurang lebih seperti itu untuk AMRT. Berikutnya sebentar, ini koneksi saya agak pelan, jadi berikutnya untuk TCPI ya, ini lagi crash, ini hang, dia mencoba untuk connect. Saya coba ganti internet dulu ya sebentar. Bentar ya. Oke, berikutnya untuk TCPI ya. Sambil ganti internetnya, koneksinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk weekly chartnya, untuk TCPI dia akan menguji 9325. Memang minggu lalu dia sempat naik ke atas 9325 ya. Jadi high-nya sampai 9400. Tapi penutupannya dia ditutup di bawah 9325. Nah, bagaimana nih Pak Sunar? Strateginya ya, tinggal pasang aja trailing stop bagi yang punya. Boleh pasang di 9000 dan di low-nya minggu lalu di 8700. Jadi kalau dia turun di bawah 9000 yang sudah punya jual dulu 50%, kalau turun lagi di bawah 8700 jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 9325 ada kecenderungan dia akan testing supportnya terdekatnya memang agak jauh ya, 7925. Kalau pakai acuan swing low yang sebelumnya di sini itu kurang lebih 8500 ya terdekatnya ya. Jadi kalau dia selama masih di bawahnya 9325, dia kecenderungan masih akan testing 8500 sampai dengan area 7925 ini yang pernah saya gambarkan sebelumnya ya. Saya ambil dari swing low yang di sini ya. Jadi kalau misalnya mau buy weakness ya tunggu aja di 8500 di sini ya, di bawahnya ya. Atau di 7925 yang paling bawah. Jadi buy weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau misalnya buy weakness gak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi acuannya tetap ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9325 kita boleh buy ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar itu 9325 kan dia gagal, apakah nanti dia breakout lagi dia bakalan turun lagi karena sebelumnya dia ekor panjang ke atas? Ada kemungkinan polanya seperti itu ya, karena sebelumnya kalau kita perhatikan di sini dia setelah dia naik dia ekornya panjang ke atas ya, bahkan ada kemungkinan juga dia bisa koreksi lagi ekor panjang ke bawah. Jadi selama di atas 8500 dia masih cukup menarik. Mau buy weakness selama buy weaknessnya di dekat area 8500 ya, atau low-nya minggu lalu ya 8700. Jadi kalau dia turun kemudian rebound di sana sebagai kita untuk buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 9325 atau 9400 high-nya dari minggu lalu, kita boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 9925, 9350 dan 11000 ya. 9925 ini saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Jadi untuk TCP ini masih cukup menarik. Kalau kita perhatikan di daily chart-nya, Anda bisa pakai acuan support resistance garisnya sudah saya berikan ya. Memang sedikit berbeda ya antara weekly sama daily. Ini acuannya 9400. Jadi pas ini penutupannya di 9400 ya. Bukan penutupan, maksud saya high-nya sebelumnya di sini 21 September di 9400. Jadi kalau minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atas 9400, yang mau buy yang belum punya ya silakan buy ya. Jadi buy high sell higher, atau yang mau tambah lagi atau average up silakan. Nah, kalau misalnya takut Anda boleh tunggu area buy weakness sekitar 8900 sampai dengan 8500 ya. Jadi kita bisa pakai acuan MA20 seperti ini ya. Sebelumnya dia dari atas ke bawah koreksi memotong MA20 nya ya, kemudian dia berhasil rebound mantul, ekornya panjang ke atas ya. Jadi selama masih bertahan di atasnya MA20 nya dia masih cukup menarik. Jadi mau buy sekarang langsung boleh aja, bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 9400 kita tambah lagi atau average up. Paket berikutnya dia akan menguji sekitar 10.175 ya, ini areanya, atau pakai acuan swing di sini 9925 ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini garis-garisnya untuk daily-nya ya.
memang kalau kita perhatikan volumenya ini memang masih cukup menarik ya, tapi sebelumnya di sini pernah dia setelah di suspend ini ya, kemudian dia turunnya drastis, setelah itu volumenya cenderung sepi ya. Kemudian kalau kita perhatikan mulai dari tanggal ini ya, tanggal 9 September ya, itu volumenya dia sudah mulai meningkat ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup untuk TCPI. Berikutnya untuk Medco, weekly-nya untuk Medco. Jadi kalau kita perhatikan untuk Medco ini masih testing resistance 1000 ya. Jadi trading range-nya untuk Medco itu cukup menarik, 900 sama dengan 1000 itu sideways areanya. Jadi kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 900-an ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 900 atau dekat 900 ya, atau menggunakan acuan di sini ya 920, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Itu untuk Medco ya. Nah, kalau dia misalnya buy weakness gak dikasih pasukan, ternyata dia naik lagi, maka kita boleh pakai acuan ya. High-nya minggu lalu kan di 1010. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 1020 ya, saya pakai acuan high yang di sini ya. Ini swing high-nya tanggal 6 September ya. Jadi naik ke atas itu kita boleh buy. Kemudian breakout ke atasnya 1040 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 1100 dan 1200 ya. Itu untuk Medco ya. Memang area konsolidasinya ini masih cukup menarik ya. Kalau dia breakout lagi kita jangan ragu-ragu untuk buy. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini kalau kita perhatikan ya, begitu dia naik high kemudian koreksi, ini breakout lagi dia naiknya nggak tinggi loh Pak Sunar, hanya sedikit aja ya. Kalau kita perhatikan di sini ini 990, kemudian di sini higher high 1020, koreksi kemudian higher high 1040. Jadi tetap kita jangan terlalu kaku juga, bukan berarti nanti kalau breakout ke atas 1040 hanya naik 10 atau 20 rupiah, belum tentu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup menarik sebenarnya ya. Kalau untuk ini ya daily-nya seperti ini ya, jadi sebenarnya untuk uptrendnya masih cukup menarik, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Ini MA20 masih mengarah ke atas ya, kurang lebih cukup ya untuk Medco. Oke, kemudian berikutnya untuk SMGR. Nah, kalau dari weekly chart-nya di sini konsolidasinya untuk SMGR dia lumayan lebar ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini 6325, ini 7675 itu resisten terdekatnya. Supportnya sekarang di posisi 7175. Jadi dia masih cukup menarik. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini kan di tengah-tengahnya. Boleh aja kalau mau buy langsung ya. Atau kalau misalnya, wah Pak Sunar saya tunggu buy weakness saja, tunggu aja di area 7175 ya. Itu yang paling dekat. Kemudian kalau mau misalnya agak ke bawah, ya tunggu aja di 6725. Bukan berarti saya mengharapkan turun enggak ya. Itu untuk area buy weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi, rebound masuk ke atas, di sana langsung kita untuk buy. Nah, resisten 7675 ini cukup menarik. Artinya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, yang belum punya kalau mau buy high sell higher, saran saya boleh ya, bagus ya. Target berikutnya di 8400 dan 9100 ya. Itu untuk SMGR. Jadi dia masih berjuang. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk monthly-nya di sini ya, ini lumayan menarik ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7675, dia bisa naik tinggi sampai 10.000 atau bahkan sampai ke atas 12.000 masih ada kemungkinan ya. Belinya sih menurut saya bertahap aja. Itu weekly-nya ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya sudah pernah saya gambarkan juga. Nah, area 7225 ini pernah saya tebalkan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7225, apalagi kalau dia bertahan di atas 7225, itu masih ada peluang untuk breakout lagi higher high dari high sebelumnya di sini ya, 7.700 ya. Jadi mau buy boleh aja, naik ke atas 7525 tambah lagi, kalau dia higher high naik ke atas 7.700 boleh tambah lagi ya, atau ikutin garis saya 7.800. Target price berikutnya dia akan menguji 8275 dan 8400-an ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Ketika dia dari atas turun kemudian koreksi, dia berusaha naik ini sampai high-nya kurang lebih sekitar 8275-an ya. Tapi dia gagal dari koreksi ya. Jadi itu target price berikutnya setelah 7800. Intinya selama dia masih bertahan di atas 7225 ya masih cukup menarik. Nah, misalnya kalau dalam minggu ini dia koreksi turun di bawah 7225, ya kita jual dulu ya. Kalau trading seperti itu ya. Ada kemungkinan nanti dia akan testing area MA20-nya, mungkin di sekitar area 6850 atau 7000-an ya. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Sebelumnya kan kecenderungan melandai ya. Seperti itu ya.
Jadi misalnya kalau nggak buru-buru ya tunggu aja buy on weakness di 6850 ya, terdekatnya kurang lebih ya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, breakout ke atas 7525 kita boleh buy ya, seperti itu ya, buy-nya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya juga masih dalam satu bisnis ya, semen ya, untuk INTP. Jadi untuk weekly chartnya untuk INTP di sini ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Dia testing 10.175 ya. Memang penutupannya dia gagal ditutup di atasnya ya. Jadi ditutupnya di 10.125. Nah, kalau strateginya untuk INTP ini dalam minggu ini dia berhasil breakout lagi higher high naik ke atas 10.225. Yang mau buy silakan. Target berikutnya 10.600. Kalau dia naik lagi ke atas 10.600 tambah lagi target price-nya di 11.125, 11.900 dan 12.650. Jadi uptrend-nya untuk INTP ini masih cukup menarik ya sampai dengan tahun depan ya, seperti itu ya. Jadi misalnya Pak Sunar saya tunggu buy weakness ya, tunggu aja di 9925. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atasnya ya kita barusan buy ya. Jadi ini sudah saya gambarkan, saya pakai acuan 9925, ini pas ya, high-nya 2 minggu yang lalu 9925. Kemudian kalau kita lihat ini acuan swing low-nya saya sebelumnya ya, dari garis 9925 ini saya acuannya di swing low yang di sini 9925. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atasnya 9925 dia cukup menarik. Tapi kalau dia gagal turun di bawah 9925, lebih baik kurangi posisi bagi yang sudah punya, mungkin 50%-nya ya. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 9750, saran saya sih jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 9750, ada kemungkinan dia bisa testing lagi area di sini ya. Kurang lebih ini swing low sebelumnya ada 9375-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan dia pernah 2 minggu naik, ya kita harus hati-hati, dia bisa lagi koreksi dalamnya seperti itu ya. Ini cukup menarik sebenarnya sih untuk emiten semen ini ya. Itu weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya, jadi masih menarik. Area buy on weakness ya kalau menurut garis yang sudah saya berikan ini 9.900. Memang agak sedikit berbeda antara daily dan weekly, terserah sih Anda mau pakai yang mana. Daily chart ini garisnya sudah saya berikan, ini untuk area buy on weakness sekitar 9.900 atau maksimum di 9650 ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, tetap sama ya, sudah sering saya sebutkan juga, ketika MA20 mengarah ke atas, harganya naik tinggi di atasnya MA20 ya, jauh di atasnya MA20. Nah, suatu waktu kalau dia misalnya koreksi testing area MA20 memotong dari atas ke bawah harganya, nah ketika dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Jadi mungkin sekitar area 950 atau 9.900, ini garis yang sudah saya berikan. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Ini swing high sebelumnya di sini 20 September dan yang terakhir hari Jumat 23 September 10.225. Yang belum punya atau yang sudah punya, kalau mau buy lagi atau buy high sell higher, naik ke atas 10.225 buy, naik ke atas 10.350 tambah lagi atau freeze up ya, naik ke atas 10.550 tambah lagi ya. Jadi bahwasanya untuk INTP ini masih cukup menarik ya untuk sampai dengan tahun depan ya, kurang lebih seperti itu. Memang sebelumnya industrinya lesu, tapi menurut saya sih harusnya ada perbaikan ya. Setelah endemi berakhir, harusnya tahun depan masih cukup menarik ya. Apalagi kalau memang benar ibu kota itu yang baru ya, ibu kota baru yang baru, IKN itu kalau misalnya digarap ya mungkin ada kecipratan juga untuk INTP ya. Tapi bisa saja sentimennya ke SMGR ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih industri semen lumayan menarik lah kalau mau buy on weakness ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk INKP. Nah, INKP ini kalau kita perhatikan ini supportnya di 8750. Jadi ketika dia breakout sebelumnya ya, breakout resistance 8750, dia sempat high sampai ke 9.900, kemudian koreksi. Nah, di sini ini sebenarnya lumayan menarik ya. Candlenya di sini untuk weekly-nya itu dia doji ya. Hampir doji, sebenarnya bukan doji ya. Opennya di 9250, close-nya di 9275. Secara sekilas memang kelihatan doji tapi bukan ya. Nah, pas di 9275 garis saya. Ini swing high-nya sebelumnya di 9275. Nah, posisi seperti ini kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 8750 ya. Ini garis dari swing high sebelumnya di sini, atau pakai acuan low-nya yang di minggu 19 September ini ya, di 8550.
Jadi intinya selama dia masih bertahan di atas 8550 untuk INKP ini, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 10.275, masih ada kemungkinan ya. Jadi kalau dia naik ke atas 10.275 untuk INKP, berikutnya di 11.250, kemudian berikutnya lagi di 13.450. Jadi memang INKP ini dia kalau sudah mulai naik, dia naiknya itu bisa lama ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan juga berbulan-bulan ya. Kalau kita lihat sebelumnya dia ketika pandemi dia jatuh ya. Nah kalau kita lihat di sini recover sampai 9975 sebelum dia sideways-nya lama, dia berhasil breakout lagi. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atas 8750 itu dia masih bisa naik sampai 10.000 ke atas ya. Bahkan sampai sekitar 13.000-an bisa ya. Baiknya bertahap aja. Nah kalau dari industri kertas sendiri, harga kertas itu dia naiknya lumayan tinggi ya. Karena seingat saya dulu akhir sekitar September atau Oktober ya 2021 itu saya beli untuk sinar dunia A4 untuk satu rimnya itu harganya di online sekitar 42,5 sampai dengan 43.000. Kemudian di awal-awal kalau nggak salah sih sekitar, saya nggak tahu kapan naiknya ya, karena saya nggak pernah pantau harga kertas ya. Mungkin ketika ini ya, ketika dari awal atau akhir Agustus ya, dia mungkin mulai naik ya, saya nggak tahu kapan naiknya. Sekarang harganya kalau di online itu sekitar 53.000 ya, kurang lebih ya seperti itu, 52.500 dengan 53.000. Jadi kenaikannya sih lumayan besar ya seperti itu ya. Harusnya profitnya juga naik, masalah laporan keuangannya juga naik ya seperti itu ya terakhir ya, makanya dia harganya mulai bangkit. Nah ini menariknya ya, kalau dia breakout ke atas 10.75 dia bisa naik tinggi ya, bisa sampai 13.000 bisa. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.900 tambah lagi atau average up. Nah kalau dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan 9275, dia akan menguji itu ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi, tambahnya setiap lipatan 100 rupiah aja. Jadi kalau dia naik ke atas 100 rupiah 9375, kita boleh tambah lagi kalau yang mau tambah lagi yang sudah punya, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Jadi kadang-kadang MA20 ini bisa kita pakai acuan untuk buy weakness ya, sudah saya sering sebutkan ya. Ketika dia naik tinggi dari MA20-nya, melambung tinggi, kemudian dia waktu dia koreksi, nah berhasil rebound lagi, mantul pas di garisnya MA20, disitulah kesempatan kita untuk buy weakness ya. Ini kebetulan dia memang benar ya di sini ya, naik ya itu strateginya seperti itu yang kok misalnya sebelumnya ketinggalan ya kita boleh buy sekarang. Apakah ketinggian Pak Sunar? Menurut saya sih masih menarik ya seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy weakness yang saya sarankan di 8725. Tapi biasanya ya kalau kita tradingnya, kalau kita mau buy low sell high itu memang benar ya, kita dapat harga murah. Tapi kalau uptrendnya masih cukup bagus, kita juga harus berani buy high sell higher. Ketika dia berhasil breakout ya kita tambah lagi, kalau sudah punya atau yang belum punya kita boleh buy ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nanti jangan-jangan nyangkut Pak Sunar setelah dia naik ya, kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop lossnya. Jadi walaupun Anda beli di bawah pun, setelah Anda beli dia bisa tiba-tiba turun lagi, bisa ya, atau beli di tengah-tengahnya bisa. Jadi kita jangan terlalu takut, yang penting ada rencananya, trading plan-nya seperti apa. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja plan-nya. INKP ini masih cukup menarik ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Seperti biasanya, yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.